Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Oke, pertama-tama alhamdulillah kita bisa berkumpul secara virtual walaupun tadi sempat di reschedule, tapi alhamdulillah bisa kembali berkumpul di acara sharing session bersama Kak Jody hari ini dengan tema The Role of Blockchain of Local Excellence. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Alia. Di sini akan bertugas sebagai moderator untuk acara sharing session kali ini. Sebelumnya, mungkin ini ada dari Kak Jody ya, untuk bagi teman-teman yang ada di room, silahkan untuk mengisi link yang dibagikan, dan nanti juga harapannya ada link presensia yang akan dibagikan oleh teman-teman panitia. Sebelumnya, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya di kondisi pandemi seperti saat ini. Tanpa berpanjang lebar, mungkin sebelum Kak Jody memberikan materi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan. Jadi pemateri kita kali ini adalah bernama lengkap Jody Asarjono, STMSC. Beliau merupakan syariah fintech profesional. Kemudian beliau juga merupakan pendiri Islamic Ikigai dan penulis buku Visionary Life. Kemudian beliau menyelesaikan studi S1-nya di Teknik Komputer Universitas Indonesia dan S2-nya Innovation and Entrepreneurship di University of Warwick dengan beasiswa dari LPDP. Mungkin tanpa lebar lagi, saya serahkan ke Kak Jody untuk memberikan materi terkait dengan blockchain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Terima kasih nih sudah bersamai terus sama kita ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah ini kita buka dengan surprise ya. Jadi tolong teman-teman silahkan buka itu ya. Ada form dari saya. Nanti tolong diisi dan install layanan sharing aja. Insya Allah nanti ada surprise dari saya. Gitu aja deh. Silakan sambil menunggu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Amma ba'd, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Baik, terima kasih sekali lagi untuk wasit ya yang sudah kita buatkan sesi sharing session ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Semoga sesi sharing ini bisa bermanfaat buat semuanya ya, rekan-rekan sekalian. Dan semoga ini bisa menjadi ladang untuk kita beramal, gitu ya. Insya Allah. Nah, rekan-rekan, saya langsung saja. Sebenarnya ini decknya cukup panjang. Insya Allah akan saya singkat, teman-teman, tanpa mengurangi dari esensinya. Ini karena ini menarik sekali ya. Ini topik yang menarik banget karena blockchain ini tren yang baru bisa dibilang dan sangat dalam ilmunya tuh luas sekali. Termasuk wakaf ya. Wakaf itu juga ilmunya luas sekali. Jadi jarang-jarang kita bahas dalam satu forum yang sama gitu ya. Semoga ini bermanfaat banget teman-teman. Nah, kita akan bahas cukup panjang ya, mulai dari blockchain, keunggulannya, sejarahnya di Indonesia seperti apa, ada kripto, ada Web3, NFT, Metaverse, dan lain sebagainya, sampai kita akan bahas ke wakaf ya, teman-teman. Nah, background-nya seperti ini. Jadi, kita akan mulai dari sistem keuangan ya. Ada beberapa background ya. Yang pertama, tentang sistem keuangan. Nah, teman-teman, kalau kita sedang mengirimkan dana gitu ya, biasa kita kirim uang, apalagi yang lagi masa-masa gajian ya, hopefully teman-teman lagi mengirimkan uang ke teman kita gitu ya, itu pasti kan kita akan melalui sebuah perantara. Salah satu perantara yang paling sering adalah bank ya. Misal kita pakai Bank Syariah Indonesia, kita kirim, nah yang ngatur bank ya kan, datanya ada di bank, yang memverifikasi transaksinya bank ya kan. Nah kalau ada apa-apa, misalnya ada
fraud yang terjadi, ada hack yang terjadi, ataupun yang paling parah ya, manajemen melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Nah, itu kan sangat mudah dilakukan oleh sistem keuangan yang namanya sentralisasi gitu. Nah, ini sistem keuangan yang ada saat ini. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana perubahannya ya ketika ada blockchain. Nah, yang kedua adalah and disbursement. Ya, jadi kalau kita lihat ini saya ambil dari Pak Indrawan gitu ya. Di Kabupaten Majalengka 2 miliar dari total 200 miliarnya itu ternyata terjadi kebocoran. Kebocorannya itu apa? Kebocorannya itu artinya ada uang yang diambil oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan gitu ya. Nah, ini kan gede banget angkanya. Nah, makanya teman-teman di sini Hendrawan menjelaskan bahwa ada satu konsep namanya konsep blockchain di mana penyalurannya itu bisa langsung dari pemerintah langsung diterima sama misalnya ya warga-warga di desanya gitu. Kalau dilihat di sebelah kiri bawah itu ini penggunaan dana desa tuh besar sekali gitu ya. Sampai dibuat jembatan, dibikin MCK dan lain sebagainya. Tapi sementara kalau dilihat sebelah kanan bawah gitu ya, itu ini sangat panjang sekali struktur ataupun birokrasi dan mekanismenya. Banyak sekali hal-hal yang harus dilewati satu demi satu gitu. Nah, ini ya teman-teman yang menjadi permasalahan. Ini sangat besar sekali dan semakin ribetnya birokrasi, maka semakin besar pula kemungkinan untuk kebocoran tadi, ya kan? Nah, yang ketiga tentang pencatatan tanah, teman-teman. Nah, ini karena saya tinggal di Bintaro, ini salah satunya ada di Bintaro ya kejadian. Jadi ada Putra pertama Basim diminta menandatangani kertas kosong, gitu. Kertas kosong, nggak tahu ya beberapa tahun kemudian muncul akta jual beli gitu dari Basim ke ada developer, gitu. Intinya tiba-tiba tanah pemiliknya Basim ini berubah jadi SHGB dan atas nama developer. Padahal waktu itu cuman tanda tangan kertas kosong gitu. Padahal dia merasa nggak pernah menjualnya gitu kan. Akhirnya tanah jadi sengketa dan lain sebagainya. Nah, ini pencatatan ini sangat penting, artinya perlu ada transparansi ya kan. Perlu ada apa namanya pencatatan data yang accountable ya kan. Nah, ini saat ini sulit dengan sistem yang ada sekarang dan bisa dibantu dengan sistem yang kita akan bahas kemudian. Nah, inilah sistemnya. Jadi ada centralized versus decentralized. Jadi decentralized ini adalah yang tadinya ya teman-teman, tadinya itu hanya satu pihak yang memegang datanya, ya kan? Artinya kalau source of truth-nya hanya ada di satu tempat. Satu tempat itu melakukan selewengan, satu tempat itu dihack, satu tempat itu misalnya hancur gitu ya, itu hancur pula lah semua datanya. Tapi kalau decentralization, seluruh orang itu bisa memiliki data yang sama sehingga semakin besar pula kemungkinan untuk trust ataupun semakin besar pula akhirnya security itu tercapai karena harus seluruh poin-poin data poin tersebut yang dirubah ataupun diselewengkan dan lain sebagainya ya, untuk bisa dihack dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu decentralization ini ada yang menganggap bisa jadi solusi gitu, ya kan? Dan orang-orang seluruhnya itu bisa memverifikasi transaksi seperti itu ya. Nah, ini centralized versus decentralized ya. Nah, blockchain itu sedang mempromosikan bagaimana kita bisa bergerak ke arah decentralized system. Nah, Bitcoin itu yang pertama kali konsep yang ngomongin blockchain. Makanya kalau blockchain itu selalu nggak lepas dari kripto, dari Bitcoin gitu kan ya. Nah, karena awalnya memang dari sini gitu. Awalnya itu ada sejarah tahun 2008 dibuat white papernya oleh namanya Satoshi Nakamoto yang sampai sekarang orangnya masih misteri, nggak tahu benar orang Jepang apa orang Hawaii apa orang US gitu ya. Dan ada limited supply-nya. Jadi Bitcoin itu hanya ada 21 juta koin. Dan ini yang membuat ada membuat ada kelangkaan gitu ya. Nah, konsep pentingnya dari Bitcoin itu adalah dia pakai konsep blockchain di mana dia immutable, nggak bisa diganti. Kalau udah
terjadi transaksi yang nggak bisa diganti. Itu udah source of truth yang sudah diverifikasi oleh semua pihak. Terus transparan, semua orang bisa lihat, oh apa yang terjadi nih dari perpindahan dari misalnya ya dompet A ke dompet B dan sebagainya. Dan ini decentralized. Semua orang, bahkan teman-teman yang hari di sini, itu bisa menjadi pencatat ya, verifikator dari blockchain. Gitu kurang lebih. Nah, ada Bitcoin Pizza Day ya. Kalau nggak salah harganya itu 10.000 Bitcoin. Tanggal 22 Mei 2009 atau 2010 gitu ya. Pertama kali transaksi menggunakan Bitcoin. Dan tahu sekarang harga Bitcoin berapa? Sekarang sekitar 550 juta, dikalikan aja 10.000. Jadi itu harga pizza yang mahal sekali ya tahun ini, menjadi transaksi pertama untuk Bitcoin. Nah, ketika kita bicara tentang blockchain, blockchain itu intinya 3 ini, teman-teman. Jadi ada blok ya. Bloknya itu dia tergabung dengan ada namanya chain ataupun rantai-rantai blok, di mana di dalam blok-blok tersebut itu ada transaksi yang di-record gitu ya, ataupun ada data yang di-record di dalam si blok tadi. Nah, karena blok itu dia selalu berhubungan dengan blok di belakang dan blok di depan ya, nah makanya dinamakan blockchain karena menjadi rantai gitu, jadi banyak gitu ya. Dan di-record oleh seluruh komputer yang ada di networknya. Jadi bukan single source, tapi multiple source gitu ya. Nah, kemudian seluruh komputernya itu akan mengincentivize orang-orang yang mencatat blok-bloknya itu, gitu kan. Nah, ini yang biasanya disebut mining gitu ya, dan dikasih reward gitu. Nah, terus mining komputernya itu akhirnya membuat lagi blok di depannya, kurang lebih gitu gampang. Jadi blockchain itu simpelnya gitu. Nah, fiturnya ada banyak ya. Mungkin kita sebutkan salah satunya. Tadi kita udah bahas decentralized gitu, nggak bisa dikorupsikan, gitu kan. Terus enhance security, dia lebih banyak gitu ya, yang menjadi node-node-nya yang memverifikasi, dan dia distributed ledgers gitu. Ini bahasanya ya, kurang lebih sama dengan yang decentralized gitu ya. Dia computational power-nya ada di banyak komputer gitu. Terus konsensus, jadi setiap ada majority, misalnya ada banyak sih caranya gitu ya. Misalnya konsensus salah satunya kalau terjadi banyak data-data, makanya yang mayoritas itulah yang benar gitu. Berarti ada yang minor, berarti itu salah gitu misalnya gitu ya. Nah, faster settlement. Nah, ini mantap. Jadi lebih cepat dan ininya ya, transaksinya gitu ya. Nanti kita akan bahas, ada slide terpisah. Nah, gampangnya gini teman-teman. Ingat ini aja, blockchain itu dibagi jadi 2 gitu ya. Ini kalau saya simplifikasi ya. Ada yang namanya fungible, ada yang namanya non fungible. Ya. Kalau yang fungible itu artinya tokennya ya, koinnya itu bisa diganti dengan token lain. Sama gitu. Jadi kayak barter, kalau kita bilang beras ganti ditukar dengan beras gitu kan. Kurma dengan kurma dan lain sebagainya. Itu sama gitu kan. Tipenya sama. Nah, semuanya tuh identikal, jadi semuanya sama, satu sama yang lainnya, gitu. Dan bisa dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil, 100 bisa jadi 50, bisa jadi 1 dan lain sebagainya. Kalau non fungible itu dia nggak bisa diganti gitu-gitu aja, karena setiap tokennya itu dia punya dia punya dia punya keunikan satu sama lain gitu ya. Dia unik dan nggak satu sama lain gitu. Nah, itu gampang ya. Jadi ingat aja blockchain bagi 2, fungible sama non fungible. Gitu. Kalau yang fungible itu gampangnya cryptocurrency, non fungible itu bisa kepake di NFT, bisa kepake Web3 di metaverse dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngomong ke NFT itu adalah dia blockchain based certificate represent ya entitlement its owner has to digital or physical asset. Jadi misalnya gampangnya teman-teman tahu ada lukisan gitu ya, dibikin NFT. Nah, setiap lukisan itu kan berbeda gitu ya. Dan biasanya ada license-nya ataupun ada
ada hak ciptanya dan lain sebagainya. Nah, jadi suatu aset itu dimasukin ke data yang di blok tadi, jadi NFT kan gitu. Sertifikat tanah pun bisa masuk ke situ, teman-teman. KTP teman-teman tuh bisa masuk ke situ, gitu ya, gampangnya. Nah, NFT itu dibagi dua. Ada yang dia ada underlying asetnya, termasuk copyright gitu ya, haknya dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang dia itu apa namanya? Dia itu underlying aset tapi enggak sama dengan right dan copyright-nya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, yang lebih gampang untuk dibikin halal yang sebelah kiri ya, pastinya ya, dibanding sebelah kanan. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, terus sebentar ya. Oke, lanjut. Teman-teman, di sini ada top NFT. Jadi contohnya ya ada CryptoPunks, ada Bored Ape Yacht Club gitu ya. Nah, ini hal-hal ataupun proyek-proyek yang sangat sangat besar gitu ya. Awalnya contoh ini 0,08 ETH. Satu ETH tuh sekarang anggaplah 30 juta, 40 juta. Sekarang harga termurahnya 59 ETH. Nah, ini kan kenaikannya besar sekali. Jadi NFT ini dipakai untuk banyak ya, bisa untuk gaming, metaverse, art, sport, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus ada lagi contoh ini metaverse web 3.0. Jadi dengan adanya blockchain, ini nanti akan merubah bagaimana kita berinternet. Jadi kita tuh sebenarnya udah ada dua kali internet, dua fase gitu ya. Ada web 1.0 misalnya, itu kita hanya bisa membaca dari apa yang ada di internet. Ada web 2.0, kita bisa membaca tapi bisa writing juga. Contohnya di Facebook, YouTube gitu kan. Kita selain bisa membaca, kita bisa posting gitu ya. Nah, itu web 2.0. Nanti web 3.0 itu nggak centralized lagi. Kalau sekarang kan centralized, Facebook yang menentukan ya apa yang seperti apa yang dipostnya dan sebagainya. Nah, web 3.0 itu jauh lebih bebas lagi gitu. Semua orang itu bisa menentukan misalnya data apa yang mau dikirimkan gitu kan. Jadi kalau 2.0 ya kita diambil datanya gitu kan, bahkan bisa diperjualbelikan. Nah, web 3.0 itu hopefully nanti jadi lebih secure, di mana kita bisa mengirimkan data sesuai dengan apa yang mau kita kirimkan gitu. Nah, karena semuanya udah lebih decentralized gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ada metaverse juga lebih banyak ya, buat gaming, art gallery, itu pasti banyak NFT-nya nanti di sana gitu. Nah, ini kita skip aja, intinya industrinya sangat besar ya di metaverse, pemainnya Facebook, Microsoft, dan lain-lain. Nah, kalau fungible token seperti apa? Fungible token itu seperti ini kurang lebih. Jadi kita bisa melihat, oh ada namanya Dave. Dave baru kirim transaksi 12,5 gitu. Terus ada namanya Alice, dia mengirimkan transaksi sebesar 323. Itu aja terus. Jadi benar-benar dicatat gitu ya, dilakukan pencatatan seperti itu. Nah, dan yang melakukan pencatatan nggak hanya satu, tapi banyak gitu. Nah, ini namanya node-node-nya gitu ya. Semua node ini dia punya ledger-ledgernya ataupun yang data-data tadi gitu gampangnya. Nah, ini terlalu detail sih, intinya ketika apa blockchain itu cryptocurrency khususnya ya, dia itu mau diverifikasi, ada banyak caranya, ada proof of work, ada proof of stake gitu ya, proof of authority, proof of history, dan lain sebagainya. Intinya gini, gampangnya ya. Ketika kita transfer gitu kan ya, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Uh, ketika ketika ada proof of work, proof of stake, dan lain sebagainya gitu ya. Gampangnya gini, ada bank. Kalau kita transfer bank misalnya ya, kita kalau antar bank kan kena kena biaya ya, misalnya 6.500 atau nanti ada BRI Fast 2.500, 3.000 gitu kan ya. Nah, uang revenue-nya itu untuk siapa? Pasti untuk banknya gitu kan. Nah, tapi kita bisa dengan apa namanya? Dengan kita menjadi verifikatornya, kita bisa menjadi seperti banknya.
gitu. Jadi kita yang membantu mencatat, nanti kita akan dapat insentif gitu, ujroh bahasanya misalnya gitu ya. Nah ini gampang ya gitu teman. Jadi ketika teman-teman jadi miners, sebenarnya teman-teman jadi bank di mana dapat ujroh setiap transaksi dicatat akan dapat sesuatu dari situ. Kurang lebih gitu ya teman-teman gampangnya. Nah ini tidak bisa diubah. Salah satu amazingnya gitu ya. Jadi kalau kita bicara data integrity, ini syariah sekali gitu kurang lebih ya. Nah, ini ada juga satu artikel bagus banget, Bitcoin a second chance for the Muslim world gitu ya. Jadi katanya orang ini bilang bahwa Bitcoin ini sangat bagus gitu ya buat Muslim untuk apa? Untuk di masa depan gitu. Karena gampangnya gini teman-teman, artikel ini bisa teman-teman buka sendiri ya. Ini bagus banget asli. Intinya dia bilang gini, ternyata kita Muslim gitu ya, sama orang-orang yang bikin cryptocurrency ini itu ada di medan perjuangan yang sama sebenarnya. Sekarang yang sangat centralized gitu kan, dan kalau bahas tentang uang, bagaimana US dollar mencetak uang, wah itu cukup gelap tuh di sana gitu ya. Nah ini kita karena kan ada konsep kapitalis ya, kapitalisme ya, idealismenya di sana. Nah kita ini punya konsep tersendiri, punya konsep yang Islam gitu kan, ekonomi Islam secara makronya ya. Nah konsep ekonomi Islam ini itu kita makanya punya spirit untuk mendistribusikan keuangan uang-uang itu dengan apa? Dengan zakat, dengan infak, dengan wakaf gitu kan. Nah makanya teman-teman karena Muslim itu punya spirit untuk bagaimana kita bisa reimagine how we distribute wealth gitu ya. Ternyata orang-orang yang di crypto juga sama. Mereka juga punya spirit untuk bagaimana bisa distribute wealth gitu. Jadi ada di dalam medan perjuangan yang sama. Nah, mungkin banyak yang nanya, crypto gimana sih? Apakah dia halal? Apakah dia udah disahkan? Ada asetnya atau enggak? Dia aset atau uang dan lain sebagainya. Nanti saya kasih ya ada satu buku bagus sekali dari Exchange. Ini lebih detail gitu ya. Nah, yang mau saya ambil kesimpulan dari buku itu adalah dengan benefit kripto yang immutable, decentralized, transparan, memastikan integrity, misinya sama untuk distribution of wealth gitu ya di antara manusia. Maka sebenarnya by default teknologi kripto itu sangat syariah sebenarnya. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Sama lah ya, namanya uang itu kan bisa bad, bisa good, ya kan? Ada tools bisa dipakai untuk kebaikan, bisa keburukan. Nah, kripto ini by default itu sebenarnya sangat syariah. Tinggal dipakainya seperti apa, kurang lebih gitu. Nah, itu ya teman-teman. Nah, real case-nya ini ada banyak. Blockchain teknologi ngebantu akan membantu Islamic capital market, riba free payment, halal supply chain, tracking system, resource, risk and profit sharing, Islamic digital ID, education, siswa, takaful dan lain sebagainya. Jadi blockchain ini banyak sekali ya gitu keunggulannya. Nah, web 3.0 juga banyak sekali keunggulannya blockchain untuk sistem voting pemilu. Jadi pemilu nggak ada tuh yang waktu itu kita pernah dengar kan ya apa namanya satu satu daerah dia votingnya ternyata jauh lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Lah kok bisa? Nah kalau ini setiap orang jadi punya sistem voting yang unik. Terus tadi ya NFT untuk sertifikat tanah, marketplace NFT lokal, privasi data lewat 3.0 gitu ya. Nah ini juga banyak banget ya teman-teman keunggulannya buat dana charity dan lain sebagainya. Nah ini contoh uh, kolaborasi dengan IT companies buat bikin Ziswaf crowdfunding platform. Nah jadi Muslim bisa bayar zakat, infak, wakaf dan lain sebagainya. Nah, yang keren itu distribusinya itu tadi ya. Jadi memudahkan untuk distribusinya tanpa ada kesulitan dari apa namanya yang ininya ya dari berbagai macam step dan prosesnya gitu. Nah, ada satu hal yang menarik. Jadi mentor saya nih Pak Hendra gitu ya. Dia punya ada kenalan di Bali, ada orang-orang di Bali itu udah 7 tahun sampai 10 tahun, dia minta ke pemerintah, pemerintah tolong dong bikin jembatan karena
infrastrukturnya di sini sulit. Perlu ada jembatan dari kota desa ini ke desa ini gitulah. Saya agak lupa namanya. Canggu sampai mana gitu masalah. Nah, udah 7 tahun dia dikasih jembatannya nggak jadi gitu. Nah, terus dibantu pakai cryptocurrency. Ayo kita crowdfunding, ya kan? Dan kalau crowdfunding pakai kripto, itu seluruh dunia bisa ngasih, bener nggak? Ya kan? Dengan mudah, gitu. Nah, dibuka crowdfunding pakai kripto, itu 2 miliar tercapai dalam 1 sampai 2 minggu. Bayangin teman-teman. 7 tahun, 10 tahun minta ke pemerintah nggak dapet, ini 1-2 minggu dapat, terus abis itu jembatannya langsung dibikin, selesai gitu. Ya kan? Nah ini kan wakaf banget gitu. Terus jadi infrastruktur bagus banget gitu. Ini contohnya ya. Nah ini gimana akhirnya crowdfunding dibantu sama crypto bisa bagus. Nah ini contoh yang paling real remittance. Dulu Mohon maaf, oh Mas, iya masih mute, di sorry. mute. Nah ini contoh ya remittance ya. Nah remittance ini menariknya pas saya di UK itu saya apa namanya kirim uang kan bisa banyak ya, bisa pakai TransferWise misalnya, ya kan, itu mungkin sekitar 1 mingguan sampai gitu ya. Terus harganya juga lumayan, apalagi kemarin nyobain pakai misalnya Western Union dan lain sebagainya, itu misalnya ngirim 500.000, harga biayanya aja 100.000 biaya ngiriminnya, terus nyampainya 2 minggu. Wah parah, lama banget kan. Pakai blockchain saya tinggal buka crypto exchange di sana, ya kan. Habis itu beli ya bebas lah, mau beli Bitcoin, beli Ethereum, beli Binance, beli macam-macam bebas ya. Nah kirim ke Indonesia waktu itu, saya kirim ke wallet di Indodax ya, karena Bitcoin ya waktu itu ya mungkin setengah jam baru sampai gitu ya. Mungkin kalau pakai Solana sekarang jauh lebih cepat. Nah jadi sampai setengah jam udah sampai, biayanya jauh lebih murah ya kan. Terus udah sampai langsung bisa di withdraw, kurang lebih kayak gitu. Enak banget gitu kan, karena blockchain itu udah peer to peer, dompet di UK langsung diterima di dompet di Indonesia misalnya. Nah kalau ini remittance yang sekarang itu karena centralized, itu banyak banget pihak-pihak yang dilalui gitu. Nah ini teman-teman yang akhirnya bikin lama, mahal dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita muamalah, kenapa sih ada Ethereum, ada smart contract namanya gitu. Jadi smart contract itu gampangnya gini teman-teman, ketika ada suatu transaksi kita mau bikin kontrak, misalnya contoh gini, kita jadi nazir gitu ya, kita jadi nazir, ketika kita dapat keuntungan dari wakaf produktif, otomatis kita langsung kirim ke mauquf alaih misalnya. Nah itu bisa dibikin smart contract. Jadi nggak perlu manual lagi, semuanya udah dilakukan via teknologi gitu ya. Nah ini sama kurang lebih Ethereum sama Bitcoin. Terus ini nggak usah terlalu detail. Nah ini ada beberapa hal yang perlu dicek ya dari crypto itu, seperti energy consumption-nya, transaction fees-nya, gitu, scalability-nya dan lain sebagainya. Dan setiap crypto itu punya perbedaannya. Gitu. Nah ini yang menarik, transaction per second gitu. Yang kita tahu misal PayPal gitu ya, PayPal tuh kayaknya udah paling canggih gitu kan. Dia itu 193 transaction per second. Ternyata ada namanya Polkadot, dia cryptocurrency yang lebih cepat, dia 1000 transaction per second gitu. Atau even kita bicara Visa, wah Visa ini udah mendunia dan lain sebagainya, 65.000 transaction per second. Nah ini Solana udah sama gitu ya, 65.000 transaction per second. Jadi kripto itu sangat unggul juga gitu dibilang berkaitan dengan transaction per second. Nah ini bahkan digadang-gadang Ethereum 2.0 bisa jauh lebih cepat lagi. Gitu ya teman-teman.
Nah, jumlah kriptonya banyak banget. Di coin market cap Agustus 2021 ada 11.200 koin. Banyak banget ya. Gitu teman-teman. Nah, beli di mana ada namanya centralized exchange sama decentralized exchange. Macam-macam ya. Di sini teman-teman mungkin udah tahu ada Indodax, Toko Kripto dan sebagainya. Ini nggak terlalu penting, terlalu detail. Nah, regulasi kripto itu ada di ini ya, di Bapepti. Jadi ternyata kalau di Indonesia itu kripto dibilangnya kripto aset for now ya. Walaupun banyak terjadi kekisruhan juga tuh, BI komentar tentang kripto, OJK komentar tentang kripto dan lain sebagainya. Nah, Bapepti nomor 8 pedoman penyelenggaraan pasar fisik aset kripto gitu. Ini juga ada nomor 7 tahun 2020. Gitu. Jadi kripto paling diminati itu bagian smart contract ya, 32%. Lain-lainnya juga banyak dipakai. Nah, apakah definisi uang bisa diterapkan dalam kripto? Nah, kalau menurut di Chain ini bukunya, intinya adalah bahwa mereka itu sudah meyakini dari awal itu kripto itu sebenarnya adalah kripto currency, bukan kripto aset gitu. Nah, Majelis Tarjih dan Tajdid telah mengeluarkan fatwa keharaman kripto, hukum uang kripto baik sebagai investasi maupun alat tukar. Ini versi Muhammadiyah. NU juga bilang haram untuk mata uang kripto sebagai investasi ataupun mata uang karena bisa merugikan orang lain. Nah, ini yang terjadi ya, teman-teman. Kalau di Bapepti bilangnya di Indonesia DSN MUI bilangnya adalah kripto tidak boleh sebagai mata uang karena peraturannya tidak ada dan diperbolehkan sebagai kripto aset dengan catatan-catatan tertentu, misalnya underlying harus ada apa tentang silah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi teman-teman, kalau ini kita kaji lebih dalam, karena tadi ya kita sudah yakin sekali bahwa seharusnya by default ini itu sangat menguntungkan umat gitu. Nah, ini yang harus kita pelajari gitu. Kita harus pelajari, jangan sedikit takut akhirnya kita jadi malah ketinggalan. Kenapa? Karena ini sejarah itu berulang, teman-teman. Di sini ada satu hal yang menarik, bisa dilihat di sini, how the failure to adopt the printing press. Jadi printing press itu ini ya, apa percetakan ya, percetakan itu kan kalau sekarang mungkin udah zaman bahala ya, percetakan udah dari zaman dulu gitu kan, kayak apa udah katrok lah ya gitu ya. Nah, ternyata percetakan itu dulu pernah dilarang sama umat muslim gitu ya, benar-benar diharamkan. Dan karena diharamkan selama 300 tahun ya, itu ternyata berkontribusi terhadap kekalahan dari Islamic Caliphate, kekhalifahan Islam gitu. Jadi dulu diharamkan 200 tahun menjadi penyebab kemunduran muslim. Tahun 1400 printing press itu lagi berkembang di Eropa. Terus dibilang fatwanya haram oleh tahun 1485 oleh Sultan Bayazid. Tahun 1515 Sultan Salim ngeksekusi mati yang ngembangin kertas gitu. Jadi bikin kertas tuh nggak boleh, bayangin teman-teman. Nah, abad 16 ini kemunduran muslim karena kalau ada kertas itu kan literasi jadi lebih bagus, edukasi jadi lebih bagus. Sementara itu diharamin gitu. Jadi orang-orang lebih jadi terjadi kemunduran kurang lebih kayak gitu. Nah, kertas akhirnya baru pertama kali dibolehin sama umat muslim tahun berapa? Bayangin 1720 gitu. Nah, kesimpulan dari artikel ini bisa dilihat ya di bawah ini. Perlunya ningkatin dua hal, keimanan kita sebagai umat muslim dan adaptasi terhadap teknologi atau open-mindedness gitu. Dua hal ini yang bisa memajukan umat muslim. Jadi kita harus kaji gitu, jangan takut dulu, tapi ayo kita kaji untungnya apa, kerugiannya apa, risikonya seperti apa, halalnya gimana, haramnya gimana. Nah, benar-benar dikaji gitu. Nah, ini yang ketika kita berhasil meningkatkan keimanan kita, ke pengetahuan teknologi kita, ini bisa, insya Allah kita bisa bangkit kembali kurang lebih gitu. Nah, potensinya lihat ya teman-teman, ternyata di investor kripto ini udah berjumlah 10 juta.
meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2020. Gitu. Paling banyak orang-orang milenial ataupun Gen Z ya, tahun 18 sampai 24 tahun gitu. Sementara yang punya saham itu udah kalah. Bayangin saham udah di zaman bala, tapi ternyata yang punya kripto ini sekarang jauh lebih banyak daripada yang punya saham. Gitu. Nah, kenaikannya juga banyak, cukup pesat ya. Kita lihat kripto ini gitu, ada digital exchange-nya. Ini persaingan layer 1 juga, artinya kripto-kripto ini juga saling bersaing saat ini sekarang, gitu ya. Nah, itu sekarang saya mau langsung masuk ya. Nah, ini nggak perlu. Ini juga kita bisa skip saja. Nah, kita langsung masuk. Ini salah satu ya dompet namanya MetaMask gitu ya. Ternyata dia udah punya 21 juta pengguna aktif dan sudah global. Valuasinya berarti udah ya 200 juta dolar ya. Kalau valuasi bisa dikali 10 biasanya dan lain sebagainya. Ya. Nah ini 3,2 billion USD valuasinya gitu. Nah ini artinya besar sekali intinya potensi dari blockchain ini. Jangan sampai ketinggalan gitu karena potensi ini banyak tadi bidangnya ya di blockchain. Gitu. Nah kita masuk ke wakaf. Jadi sisi peradaban Islam ini kan kita pengen kesejahteraan di dunia, ridho Allah di akhirat pastinya ya. Nah ini ada hadis Muslim yang sangat populer, jika manusia mati terputus amal kecuali sedekah jariah, gitu, ilmu bermanfaat anak soleh. Nah di sedekah jariah ini yang kita omongin wakaf, makanya ini jadi penting sekali gitu untuk kita bahas. Nah wakaf ini kan intinya kan mengumpulkan, mengelola, distribusi, udah ini kuncinya wakaf. Gimana kita bisa ngumpulin lebih banyak, terus kita mengelola agar dia bisa lebih produktif ataupun ada manfaatnya, dan distribusi bagaimana mauquf alaih bisa mendapatkan benefitnya, kan gampangnya gitu ya. Nah potensinya juga banyak, katanya wakaf potensinya 70 triliun per tahun gitu kan, tanah wakaf juga banyak banget, kita udah tahu semua. Nah masalahnya adalah berhenti sampai potensi gitu. Jadi belum ada, sangat sedikit implementasinya. Kemudian wakaf yang terkumpul juga sedikit, banyak nazir ya cuman teriak-teriak aja. Sangat sedikit nih wakifnya, wakaf melalui uangnya juga dikit dan lain sebagainya. Sukses story-nya juga belum banyak, belum terpublikasikan. Terus biasanya 3M ya, maka madrasah, masjid atau musola gitu kan. Nah ini contohnya dari Pak Imam Teguh Sabtono ya. Nah, ini kan ada terminal baru gitu ya. Nah, ini wakafnya bisa dibikin menjadi wakaf produktif gitu kan. Akhirnya terbangun terminal, akhirnya bisa dibuat produktif dan menghasilkan sehingga wakaf alaihnya semakin banyak lagi yang bisa didapatkan. Termasuk yang Zam-Zam Tower juga teman-teman pasti tahu juga gitu ya. Ini adalah hasil dari wakaf dan cukup kompleks ya, akad-akadnya, ada long listnya, ada construction-nya, ada disbursement dan lain sebagainya. Nah wakaf juga ternyata sangat bagus sekali untuk membangun negara gitu kan. Nah teman-teman, ini juga ada model rumah sakit wakaf ke Khalifah untuk pengobatan. Nah, ada Maristan Al-Nuri, di Maristan Sultan Kalawun, ada di Maristan Tifriji. Nah ini masjid tapi ada fungsikan sebagai kompleks pengobatan dan sebagainya. Nah ini wakaf yang bagus sekali gitu kan. Nah bayangin teman-teman, kalau wakaf itu kita gabung dengan blockchain, artinya apa? Ngumpulinnya bisa seluruh dunia ya kan, bukan cuma terbatas orang Indonesia aja. Kemudian yang kedua, ini bisa dibikin kita kelola dengan crypto investment misalnya. Kalau teman-teman tahu, misalnya pakai mining rig gitu ya, mining rig itu ibaratnya bisa 3-5% per bulan, berarti bisa 36% sampai 60% per tahun. Nah itu kan jauh di atas dari misalnya kita bahas deposito atau lain sebagainya ya. Nah terus kita bisa bikin crowdfunding juga untuk
bikin usaha dan lain sebagainya. Dan yang lebih keren lagi, mendistribusikannya juga jadi lebih bagus gitu, dimana kita ngumpulin pakai blockchain, tercatat gitu kan, habis itu dikelola, tercatat, bisa dilihat, transparan, habis itu didistribusikan juga langsung bisa dilihat transparan. Jadi orang itu pas dia wakaf gitu, dia tuh tenang. Oh, saya bisa lihat pergerakan uang saya akan sampai mana gitu. Nah, itulah canggihnya blockchain, dan harapannya blockchain ini bisa jadi masa depan dari wakaf. Karena uh, ketika wakaf kita gabung dengan teknologi ini akan sangat luar biasa sekali. Makanya judulnya adalah The Role of Blockchain for Wakaf Excellence. Karena dari 3 aktivitas utama ini, teknologi blockchain ini bisa membuat wakaf menjadi excellent. Kayak gitu teman-teman. Terima kasih. Itu dari saya. Kalau ada diskusi silahkan. Ya, bagaimana Mbak MC? Oh, ya. Ya, makasih. Maaf lagi di sini lagi azan dan informasi. Ya, mungkin makasih Kak Dede untuk penjelasannya. Kita lanjut ke sesi Q&A ya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan bisa raise hand ataupun mengetik di kolom chat. Oke, mungkin karena belum ada yang bertanya, sambil menunggu teman-teman yang bertanya, mungkin saya izin bertanya ya, Kak. Mungkin terkait dengan blockchain ya, uh, terkait dengan pasar blockchain, mungkin saya ingin bertanya terkait dengan bagaimana sih multiplier effect atau akibat dari adanya pergolakan politik yang terjadi saat ini, misalkan adanya sekarang ya, baru beberapa hari ini viral kalau terjadi penyerangan antara Rusia dan juga Ukraina, apakah itu ada ini ada pengaruhnya nggak sih ke blockchain ataupun kripto sendiri khususnya di Indonesia? Mungkin itu dulu ya Kak, sebelum teman-teman yang lain Ini bertanya. apa? Tentang Rusia atau yang mana? Tentang apa? Iya, iya. Oh iya ya. Jadi bagaimana impact Rusia Ukraina dengan blockchain ya? Iya. Oke. Jadi ini Iya. yang sering dibahas juga sih belakangan. Saya juga apa melihat dari jauh sih sebenarnya. Jadi nggak bisa dibilang expert ataupun paling tahu ya tentang kondisi peperangan ini dengan blockchain seperti apa. Nah, mungkin yang biasanya paling terpengaruh itu adalah ke ke apa namanya ke ke cryptocurrency-nya gitu kan ya. Makanya kemarin setelah dibuat ada peperangan itu terjadi, habis itu banyak news-news yang berhamburan di berita media sosial itu harganya langsung jatuh gitu kemarin. Walaupun sekarang udah mulai pulih lagi gitu ya. Nah ini sangat sangat cukup berpengaruh sebenarnya gitu. Jadi ketika ada drama-drama global ataupun ada hal keseluruhan global itu kripto itu akan kena juga. Misalnya sebelumnya itu tentang Kazakhstan juga gitu kan ya, yang ada kisruh dan riot dan lain sebagainya. Karena di sana itu ternyata banyak sekali miners dari cryptocurrency gitu. Akhirnya cukup jatuh juga tuh harganya, walaupun habis itu sempat koreksi. Tapi emang sekarang pada banyak yang bilang juga lagi bearish market dan sebagainya gitu ya. Jadi itu sih sedikit banyak akan terpengaruh karena kita we are living in interconnected world gitu ya. Pasti akan berpengaruh. Apalagi kalau kita ngomong keuangan dunia, kripto itu udah sangat sangat global ya, ada di global. Jadi pasti akan ada hubungannya. Begitu dari saya.
Oke, udah sangat jelas ya uh, terkait dengan uh, impact-nya. Oke, mungkin sudah sangat jelas ya. Mungkin ada teman-teman yang lain jika ingin bertanya terkait dengan blockchain dan juga Warcraft, itu bisa langsung raise hand ataupun mengetik di kolom chat gitu. Oh ya, sekedar mengingatkan juga jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah dibagikan agar teman-teman panitia bisa ngerekap juga kehadiran teman-teman di acara dari session kali ini. Oke, kayaknya nggak ada ya. Kalian kayak closing statement aja boleh? Langsung ditembak. Oh iya, mungkin bagi yang selalu bisa menghubungi Kak Jo langsung ya berarti. Mm-mm. Misalkan inginnya di luar forum, disilahkan gitu. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, silahkan buat Kak Jody untuk memberikan closing statement bagi teman-teman dan mungkin bisa dipilih Kak, surprise-nya apa tadi? Iya teman-teman, jadi terima kasih ya buat kehadirannya. Insya Allah kita bisa bersama-sama terus untuk edukasi ataupun memajukan wakaf ini di Indonesia ataupun even globally gitu ya. Saya berharap, saya yakin banget teman-teman di sini sangat punya potensi untuk ke arah sana, insya Allah bermanfaatan sehingga bisa menjadi amal soleh buat kita semua. Nah, teman-teman, ada beberapa discussion. Yang pertama saya juga sekalian ya, Haji Mumpung. Yang pertama saya juga sekalian posisi sebelumnya saya koordinator wasit di bidang podcast gitu ya. Jadi pas juga di sharing session kali ini saya menyampaikan bahwa next setelah ini saya akan lebih di bagian edukator, artinya lebih ad hoc ya. Kalau sebelumnya itu setiap bulan bisa dibilang ya kita selalu deliver ada podcast. Nah, ke depan saya akan lebih ke edukator dan membantu wasit secara ad hoc. Itu yang pertama. Jadi saya senang banget ada di bagian dari wasit dan ke depan juga insya Allah terus bagian dari wasit. Nah, yang kedua adalah mengenai ini ya, mengenai link ini. Jadi teman-teman tadi saya masukkan ada form diisi cuma 3 aja sih, nama, nomor HP, sama udah install layanan sharing aja gitu ya. Nah, insya Allah nanti teman-teman yang udah hadir dan udah masukin formnya gitu, udah install layanan sharing aja, insya Allah nanti akan saya berikan saldo layanan sharing aja. Cie. Nah, teman-teman hanya untuk yang hadir ya pastinya. Jadi silakan teman-teman diisi, insya Allah itu jadi penyemangat ya buat teman-teman hadir di sini. Nah, uh, yang berikutnya adalah pastinya saya senang banget untuk berada di sini dan sharing session dengan teman-teman. Hopefully ini juga direkam dan bisa memberikan kebermanfaatan untuk kedepannya. Nah, intinya adalah saya sangat percaya sekali bahwa wakaf ini yang kita sebut ada 3 hal tadi ya, butuh wakaf itu kuncinya di 3 itu pilarnya, bagaimana kita raise fund, gitu, bagaimana kita ngumpulin, yang kedua adalah bagaimana kita mengelolanya, dan bagaimana kita yang ketiga mendistribusikannya. Nah, dari 3 hal itu, ternyata blockchain itu punya teknologi yang sangat tepat untuk membantu dan enhance dari ketiganya. Nah, artinya ini kan kita perlu kerja bareng gitu ya. Ada orang yang dari tim praktisi wakafnya, ada yang dari teknologinya, bahkan hukum dan lain sebagainya. Banyak banget teman-teman. Saya sangat percaya wakaf ini kan bisa dipakai untuk seluruh industri ya, bisa untuk seluruh industri gitu. Jadi ini adalah kerja besar teman-teman. Dan kerja besar ini insya Allah impact-nya juga akan besar karena umat itu insya Allah akan bangkit ketika wakafnya bangkit. Jadi wakaf itu menjadi salah satu indikator bagaimana umat Islam itu akan bangkit. Dan teman-teman yang saat ini menjadi pemerhati ataupun
apa orang-orang yang sangat senang dengan wakaf ini punya role yang besar teman-teman. Jadi let's do this together. Mari kita kembangkan wakaf, mari kita sukseskan wakaf bersama-sama. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih sekali. Jadi teman-teman saya sangat senang ada di sini dan terakhir saya juga mohon maaf ya tadi pagi ada urgent matter sehingga kita reschedule ke malam ini. Semoga tidak mengurangi dan semoga mengurangi semangat dan semoga terus membakar semangat kita dan keistiqomahan teman-teman diganjar oleh pahala Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman, itu aja dari saya. Saya kembalikan. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Makasih ke Kak Jody yang sekaligus sudah menyimpulkan acara materi pada malam ini terkait dengan blockchain dan juga dunia perwakafan. Tak lupa juga untuk menyempurnakan agenda kita malam hari ini. Mari kita sesi foto bersama bareng Kak Jody bagi teman-teman yang tidak memiliki kendala ataupun jaringannya stabil bisa untuk on cam ya teman-teman. Dan oh ya sama panitia udah siap ya buat nge-capture. Kita mungkin kita tunggu ya sampai 1 menit untuk teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. Mungkin ini baru beberapa yang on cam tapi nggak apa-apa. Atau mungkin yang lain lagi udah lah ya. Mungkin aku hitung. Nanti kita sesi fotonya 2 kali ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke aman ya. Sekali lagi gak bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Insya Allah udah di capture ya teman panitia. Sebenarnya terima kasih juga bagi Kak Jody untuk sesi sharing sessionnya kali ini. Semoga bermanfaat dan saya tutup. Maksudnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jazakallah khair, Mas Jo. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Assalamualaikum. Terima kasih.